Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah tugas para orang tua, juga tugas para wali baptis. Kita menghayati tugas ini bukan beban, karena ini merupakan anugerah, merupakan kepercayaan. Kalau kita ke Taman Getsemani di Totombok, lalu kita masuk kapel, di sana ada Yesus yang disalib tapi tidak ada tangannya. Lalu di situ ada tulisan, "Kamulah tanganku." Saya percaya menjadi tangan Yesus bukan beban, itu kebahagiaan. Kita bukan orang tua yang hebat, bukan wali baptis yang hebat, tapi yang tidak hebat ini karena cinta kasih Tuhan yang besar dipercaya menjadi tangannya Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai tangannya Yesus terhadap anak-anak yang siang hari ini menjadi anggotanya Yesus? Yang bisa kita lakukan tidak lain adalah berusaha menjadi seperti yang dikerjakan Yesus. Jadi kita berusaha menjadi orang tua, menjadi wali baptis yang tahu diri. Karena tangannya Yesus, maka gak usah pusing-pusing ngarang sendiri, tapi kita lakukan saja apa yang dilakukan Yesus. Di dalam Injil tadi, Yesus berbeda dengan orang dewasa yang lain. Orang dewasa yang lain menjadi penghalang bagi anak, tapi Yesus tidak. Yesus mengatakan, biarkan mereka datang kepadaku. Biarkan mereka lebih dekat, lebih mengenal, lebih merasakan Yesus. Dan Yesus itu kemudian memberkati anak-anak. Inilah tugas sederhana, tetapi bermakna mendalam yang orang tua dan para wali baptis lakukan. Memberkati anak-anak seperti Yesus memberkati anak-anak. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana itu dikonkretkan? Bagaimana kita bisa mewujudkan, melakukan yang dikerjakan Yesus memberkati anak-anak? Tentu ada banyak. Saya memberikan yang konkret satu saja, yang sederhana dan gak perlu panitia. Kita mau memberdayakan kitab suci yang ada di rumah. Kitab suci itu tentang Yesus. Entah perjanjian lama, entah perjanjian baru, itu tentang Yesus. Bedanya adalah kalau perjanjian lama itu tentang Yesus, tetapi disampaikannya secara samar-samar. Tetapi tetap saja tentang Yesus. Dan kalau perjanjian baru itu tentang Yesus, dan tidak secara samar-samar tetapi secara jelas.
Kita mau menjadi seperti Yesus terhadap anak-anak, membantu supaya mereka semakin dekat dengan Yesus, membantu supaya mereka semakin hari semakin diisi oleh Yesus. Dan sekali lagi, kitab suci itu tentang Yesus. Ini bukan kata saya, tetapi kata gereja. Kalau ada yang membuka karena punya Katekismus Gereja Katolik, di sana dikatakan seperti itu. Kita bersyukur karena kitab suci oleh gereja dengan usaha payah sudah diusahakan supaya kitab suci yang semula jauh sekarang menjadi dekat. Yang semula dalam bahasa yang kita tidak mengerti, sekarang bisa kita mengerti. Dan kita bersyukur karena semua percaya bahwa kitab suci ada di rumah masing-masing. Apalagi umumnya ketika pemberkatan perkawinan, kitab suci itu juga menjadi salah satu benda rohani yang diberikan oleh para orang tua. Kitab suci yang di rumah kita manfaatkan. Inilah cara sederhana menjadi berkat bagi anak-anak. Anak-anak itu kemampuan berbicaranya lebih lambat dibanding kemampuan mendengarnya. Supaya apa? Supaya kalau bicara itu mendengar dulu. Jadi kalau kita renungkan, Tuhan itu luar biasa. Sebagai arsitek manusia itu luar biasa. Bicaranya kemudian, mendengarnya, melihatnya lebih dulu. Supaya apa? Mendengar dulu, melihat dulu, baru kemudian dia berbicara. Nah, kita ingin menjadi berkat bagi anak-anak melalui indera pendengaran. Anak itu sudah mendengar. Saya percaya pada pagi ini anak-anak yang akan dibaptis, meskipun kelihatannya kurang memperhatikan, tetapi mereka sudah punya kemampuan mendengar. Maka cara sederhana memberkati mereka adalah setiap hari perdengarkan sabda Tuhan. Meskipun sedikit, kita percaya bahwa yang didengar itu akan berpengaruh. Dan kita percaya kalau sabda Tuhan itu diperdengarkan, meskipun mungkin anak seperti kurang memperhatikan, tapi telinga itu kan nggak bisa disumbat. Telinga itu terus berfungsi, sehingga meskipun anak itu menolak nggak mau, tetapi karena terus berfungsi, ketika firman Tuhan dibacakan, anak tetap saja mendengar. Dan yang didengar itu akan berpengaruh. Dan sekali lagi, ketika kita membacakan kitab suci, ketika kita membacakan firman Tuhan kepada anak, sebenarnya kita sedang memasukkan dalam diri anak Yesus. Nah, jadi kita bukan hanya memasukkan dalam diri anak makanan jasmani, tetapi juga makan rohani, juga firman Tuhan. Ini kan sederhana, nggak perlu rapat, nggak perlu pendaftaran, nggak perlu latihan, mudah. Kitab suci sudah ada. Bahkan sekarang itu HP juga tidak sedikit yang sudah ada kitab sucinya. Dan kita sudah punya kemampuan membaca. Siapa yang nggak bisa membaca? Nggak ada. Semua sudah bisa membaca. Mari kemampuan kita membaca itu juga kita gunakan untuk menghadirkan Yesus yang memberkati anak-anak. Mari kemampuan kita membaca itu juga kita gunakan untuk setiap hari. Luangkan waktu meskipun hanya 2 menit. Nah, saya luangkan waktu 2 menit. Kamu nggak dengar nggak apa-apa, tapi telinga tetap berfungsi. Kamu mau tidur boleh, mau nggak memperhatikan nggak apa-apa. Pokoknya 2 menit setiap hari saya bacakan kitab suci. Sederhana kan? Tetapi kita sadari kitab suci itu pedoman hidup. Kitab suci itu pelita hidup. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kitab suci itu sangat penting bagi kita. Semoga anak yang hari ini dipersatukan sebagai anggotanya Yesus tidak telat mendapatkan santapan berupa firman.
Inilah yang bisa dilakukan oleh para orang tua, para wali baptis, membacakan kitab suci 2 menit saja setiap hari kepada anak-anak yang hari ini baptis. Mudah atau gampang? Mau mudah boleh, mau gampang boleh, sama mudah. Kita bersyukur ternyata yang begitu penting ternyata menjadi berkat bagi anak, mudah, gampang. Maka kalau sampai nggak bisa, terlalu. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk menekuni itu.